Duar, bebek. Kami tukang beca. Ya, seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu atau tepatnya pada hari Jumat 10 April 2020 sekitar pada pukul 10 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, anak Gunung Krakatau meletus dan mengeluarkan suara dentuman yang begitu keras hingga ke wilayah sekitar seperti Depok, Jakarta, dan rumah tetangga. Dilansir dari suara.com yang melansir dari Bapak Aris yang mengaku mendengar suara dentuman yang diperkirakan berasal dari letusan Gunung Anak Krakatau hingga pukul 2 malam waktu Indonesia Barat. Letusan Gunung Anak Krakatau jelas banget suaranya. Ini sampai Depok, ujar Pak Aris kepada suara.com. Lalu kepada saya. Kami tukang beca. Bahkan sebelumnya, warganet juga ramai membahas suara dentuman di media sosial yang mereka duga ada hubungannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Terkait hal tersebut, hehehehe, loh, kenapa langsung intro? Gue kan masih ngomong. Woi, dasar editor. Nah, terkait hal tersebut, Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau yang disingkat PVMBG dengan kepanjangan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi atau yang disingkat PVMBG dengan kepanjangan maunya apa sih ini naskah? Yang buat ada-ada aja. Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api berkata, "Saya sudah konfirmasi petugas pos pengamatan. Mereka tidak mendengar karena letusannya juga kecil. Lalu, dari mana suara dentuman tersebut berasal? Apa dari tetangga yang KDRT?" Mentang-mentang cari duit, beliin anak sembarangan. Baru pulang dimarahin, ngajak berantem. Menurut sejarahnya, Gunung Anak Krakatau merupakan anak dari Gunung Krakatau yang sampai saat ini belum diketahui siapa Bapak Krakatau. Gunung Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang dahsyat di tahun 1883 dengan ketinggian yaitu 813 meter atau 2667 kaki. Karena letusan tersebut menciptakan awan panas dan tsunami, akibatnya adalah menewaskan sekitar 36.000 jiwa. Bayangkan, sebelum Thanos datang ke bumi sudah kehilangan seperempat populasinya. Nah, dikabarkan juga bahwa suara letusan pada saat itu terdengar sampai di Alice Springs, Australia, dan Pulau Rodrigues dekat Afrika, 4.653 km jauhnya. Daya ledakannya diperkirakan mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Untuk memastikan hal tersebut benar atau tidak, saya akan berbicara dengan orang yang masih hidup pada saat itu. Ya, jadi, bagaimana kejadian pada saat itu? Ya guys, jadi itulah pendapatnya. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 40 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncullah sebuah gunung berapi lain yang dikenal sebagai Anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut, yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Sampai sekarang, kita tidak tahu siapa yang menikahi Gunung Krakatau sampai bisa beranak seperti itu. Apa iya dia hamil di luar nikah? Kamu sih. Entahlah. Nanti kita cari bapaknya bersama-sama ya guys. Nah, kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter per bulan dan jika dihitung setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter dan lebar 12 meter. Penyebab gunung tersebut terus bertambah tinggi ialah adanya material yang keluar dari perutnya. Gunung Anak Krakatau bisa bertambah tinggi karena memuntahkan sesuatu dari perutnya. Apakah kita manusia bisa melakukan hal semacam itu? Daripada penasaran, kenapa kita tidak coba saja? Jadi, kesimpulannya adalah Gunung Anak Krakatau terlahir tanpa bapak dan sekarang yang lagi dicari tahu adalah dari mana suara dentuman tersebut berasal. Mungkin jika di antara kalian ada yang tahu, tolong beritahu di kolom komentar ya guys. Ya guys, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan di video kita kali ini. Dan amanat atau hikmah yang dapat dipetik adalah, ya pikir sendirilah, pusing kepala saya. Udah dulu ya.